Ada chariot atau the vessel of the god ya. Itu semacam kendaraan dari universe yang disediakan untuk kamu, membawa kamu pergi one way dan tidak akan pernah kembali dari titik lamamu sekarang ke titik baru atau new vortex katanya di sini, di mana telah tersedia kelimpahan untukmu dalam berbagai hal. Tapi yang boleh berangkat hanya kamu sendirian. Kamu harus melepaskan dia. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading segala sesuatu ada alasannya untuk bulan Juni 2024. For all zodiac sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Aku akan upload dua video untuk malam ini guys. Yang pertama alasan untuk bertahan, dan yang kedua alasan untuk melepas ya. Dan kamu melihat video ini bukan kebetulan, karena memang kamu disuruh untuk sesegera mungkin di bulan Juni ini melepaskan seseorang atau mengakhiri hubungan dengan seseorang. Jeng 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 jeng. Oke. Biasanya guys, kalau kamu disuruh melepas, itu karena sebenarnya kamu pengen bertahan. Dan kalau kamu disuruh bertahan, itu sebenarnya karena kamu pengen melepas, ya kan sih? Dan atau ada orang in the middle of that, di tengah-tengahnya gitu. But this reading is for you. Kamu akan tahu nanti jika memang readingan ini untuk kamu, resonate dengan kamu. Ciri-cirinya adalah saat ini kamu sedang mati-matian berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Itu ciri-ciri pertama. Kalau saat ini kamu sedang ngerasa pengen melepas seseorang, tidak ada keraguan sedikit pun, ini bukan readinganmu guys, oke? Ini readingan akan resonate untuk mereka yang sedang menonton dan saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan hubungannya, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu. 6 kartu pertama yang di-cross akan membahas tentang situasi antara kamu dengan dia saat ini, orang yang harus segera kamu lepaskan ya. Dan kemudian kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan tersebut, yes Ray, that's my story. Itulah energiku saat ini, itulah yang terjadi antara aku dengan dia saat ini begitu. Dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe, aku akan sampaikan dalam bentuk 4 kartu ya guys, yang vertikal. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. 4 kartu yang vertikal itu akan menjadi nasihat atau petunjuk untuk kamu, untuk meyakinkan kamu tentang kenapa kamu harus melepaskan ini orang atau mengakhiri hubungan ini, oke? Oke guys, kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silakan di chat ke aku, The Chariot. The vessel of the universe is waiting for you right now. Chariot itu one way ticket, kayak beli tiket pesawat satu arah nggak pulang lagi. Halo Cancerian. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke. Kita langsung mulai saja guys. Dari Oracle dulu, satu kartu dari sini. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Alasan untuk melepas yang perlu diketahui oleh mereka yang sedang menonton video ini, yang saat ini sedang berjuang mempertahankan hubungan. Ini dia kartunya guys. Ada kartu apa? Enter your vortex aligning with infinite abundance. 10-10 guys, master number 1 ya berarti ya. Aligning with infinite abundance. Enter your vortex. Yang aku lihat di sini, enter your vortex ini by yourself. Oke. Kamu kayak pengen memasuki sebuah kayak apa ya guys, tahap new cycle in your life, tapi membawa ini orang. Tapi ini orang nggak diikutin guys. Dia tidak bagian dari new vortex untukmu ini. Atau biar gampang kayak gini deh. Ada musim baru dalam hidupmu yang akan segera kamu jalani. Dan kamu hanya bisa menjalani musim itu sendirian.
Ada abundance di situ katanya guys, kelimpahan aligning with infinite abundance. Jadi it's like your soul is upgraded, dan kemudian yang saat ini bersama denganmu tidak ikut upgrade soulnya gitu. Jadi kalian beda frekuensi saat ini. Kamu siap memasuki vortex baru atau kayak memasuki dimensi baru in soul level, di mana di situ banyak abundance atau kelimpahan, tapi dia tidak bisa ikut. Kamu tidak bisa masuk ke new vortex itu karena kamu bilang, ayo dong ikut. Ih kok gini sih guys? Ayo dong ikut gitu, ayo dong ikut. Dia nggak bisa guys. Kenapa? Karena beda frekuensi. Setiap kali kamu mau menarik dia, dia kembali menarikmu ke bawah. Kamu naik lagi karena kamu memang udah di frekuensi yang ini begitu kan. Dan kemudian ayo naik, lompat, nggak lompat-lompat. Jadi kamu mentok di sini. Di bulan Juni ini nggak bisa melanjutkan perjalananmu ke new vortex atau ke new uh, story in your life. Yang tadi di sono katanya sudah menunggu abundance. Abundance ini kelimpahan, apapun itu, mulai dari cinta, hal duniawi, uang, materi, apa segala macam. Kadang-kadang memang nggak semua orang bisa diikutin guys, diikutkan ya nggak sih? Sama kalau kalian itu mau menggosip, misalnya ada ciwi-ciwi 5 orang gitu, dan kemudian ada orang keenam itu nggak usah diajak, nggak usah diajak. Kenapa? Beda frekuensi. Pernah dengar begitu? Jangan-jangan sering. Terutama Cancer ya nih ya kan. Kalian kan tukang gosip guys ya. Astagfirullahalazim, jahatnya aku. Cancerian gitu misalnya kumpul sama teman-temannya 4 orang, karena tadi kan kartu chariot datang, jadi aku bilang Cancer dong, nggak harus untuk Cancer doang ya. Jadi 4 orang misalnya, iya situ diajak nggak sih, kita mau ngafe begitu, ngopi. Jangan, kenapa? Beda frekuensi, nggak nyambung ntar. Jadi pasanganmu ini atau orang yang sedang kamu fokuskan ini udah beda frekuensi denganmu, jadi dia nggak bisa ikut bersama denganmu. Dan kamu sudah dipanggil-panggil, makanya tadi The Chariot datang, woi naik nggak lu? Udah didatangkan nih vessel of the God atau kendaraan universe untuk membawa kamu ke new vortex tadi, di mana di situ banyak kelimpahan untukmu, tapi kamu harus tinggalkan dia karena tempat dia memang harus di sini, tidak bisa ikut ke kamu, tidak bisa ikut denganmu ke tempat yang baru, something like that guys. Oke. Isn't that sad guys? Ya, menyedihkan ya. Jadi gitulah teman-teman kalian itu guys, yang nggak kalian aja ikut nongkrong sama kalian, apalagi kalian dia lihat gitu di status Instagram kalian lagi ngopi bareng, selfie-selfian berempat. Ih kok aku nggak diajak deh, sakit kan? Apaan sih? Oke, karena beda frekuensi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign: Taurus, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Alasan untuk melepas. Oke, High Priestess ini dari aktif jadi pasif ya. King of Cups. Oh, there is love. Okay, sometimes love just ain't enough katanya. Itu penyanyinya adalah Cucu Cahyati guys. Kolaborasi dengan Iis Dahlia. Oke, Ten of Swords. Seven of Swords, ya, yeah. It's like manipulatif ya. Kamu kayak pengen menghalalkan segala cara untuk membawa ini orang enter the new vortex untukmu tadi. Hierophant, kamu kayak mau menjebak dia. Aku hamil aja deh, biar bisa nikah sama dia, biar dinikahin dia. Aku nanti pokoknya waktu ini kami gini misalnya begitu, aku pastikan aku hamil supaya dia mau nggak mau harus menikahi aku. Apaan sih? The Page of Cups ditambah the Five of Pentacles. Thank you. Ada yang tahu ini artinya apa? Untuk yang sering main-main ke tarot pasti tahu ini artinya apa. Iya, urusan diantara kalian sudah selesai. Kalian gak bisa bersama lagi. Itu aja susah banget sih bisa diterima. Ya, The Sun ya guys. Ketika The Sun datang ini biasanya unexpected pregnancy. Bukan tiba-tiba aku tadi ngomong begitu. Apa aku biarkan aja aku hamil ya? Apa aku berhenti aja makan pil KB ku? Tak lepas spiralku begitu misalnya. Atau kalau yang laki-laki apa tak buka kondomku ya. Biar nanti langsung hamil. Dia pas hamil kan keluarga dia nanti nggak bisa nolak lagi gitu. Oke, the Four of Cups, missing opportunity. Berarti sebentar lagi pintu vortex ini tertutup untukmu kali ya.
Bisa jadi karena the world ini pun kayak mau bilang tidak ada kesempatan lagi untukmu kalau kamu masih berurusan dengan ini orang, tidak melepaskan dia, tidak sesegera mungkin mengakhiri hubungan ini, maka berikutnya kamu akan terjebak bersama dia selamanya dan kamu tidak bisa masuk ke new vortex tadi. There's no abundance for you at this story. Okay? Let me do the Four of Cups. So this is all about. Thank you. Let me make it straight to you guys. Karena tadi aku bilang kayak ada yang mau menipu tentang kehamilan, kayak mau membuat dirinya hamil supaya bisa dinikahi karena crowningnya adalah Hierophant. Kamu nggak sadar, menurut kamu menikah sama dia itu adalah momen terindah dalam hidupmu. Tapi sebenarnya menikah sama dia gara-gara kamu udah kadung hamil duluan adalah ciri atau tanda the world datang. Kamu tidak masuk ke new vortex yang dimana di sana ada kelimpahan atau abundance. Kamu akan terjebak selamanya bersama dengan dia. It's okay Ray, I'm happy. Dia orang yang baik. Tunggu aja, 3 bulan lagi tiba-tiba udah namperin lu ya. 2 bulan kemudian tiba-tiba udah nendang-nendang lu hamil tua, iya, didorong ke meja. Baru kamu bilang, oh my god, kenapa gua kemarin kibulin ya sampai hamil dan dinikahin sama dia. Padahal kalau tidak terjadi kehamilan, tidak ada pernikahan, kamu lepaskan dia, kamu masuk ke new vortex tadi. Di sana mungkin ada jodoh yang baik untukmu, sultan mungkin, yang akan memperlakukanmu dengan baik. That's why guys, Seven of Swords itu bukan kartu yang bagus ya. Ada di sini orangnya, banyak yang mau tadi lepas spiral sama nggak minum pil KB dulu sementara waktu, dan ada juga yang mau melepas membocorkan kondomnya. Be careful. Four of Cups. The Ten of Swords datang miring di sini guys. Ten of Swords adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot ya. It's like demi cinta, okay? Magician, the Six of Pentacles. Ya, this is one-sided situation. Berarti ada kesempatan untuk ini orang sebenarnya naik level sama kamu sehingga kalian bisa bersama-sama masuk ke vortex baru tadi, tapi dia nggak mau. Kamu yang naik level, entah apa yang kamu lakukan ya guys, I don't know, because the Six of Pentacles is one-sided situation. Jadi saat ini ada yang udah berjuang dengan kuat, dengan susah payah begitu deh, ada yang nggak ada yang berjuang. Dan kemudian yang udah berjuang dengan susah payah ini kayak pengen menarik yang sama sekali tidak melakukan perjuangan ini. Karena nggak bisa ditarik, because energy doesn't lie. Nah, tak bikinlah sesuatu supaya jadi. Ini membebani sekali, katanya memberatkan sekali bagi kamu ya. Kenapa dia nggak bisa diajak ikut sama dengan aku? Sekali lagi aku tak jelaskan, tidak ada tempat untuknya di sana. Seatnya sisa 1 guys. Karena chariot itu kan vessel ya, artinya kendaraan. Ya seatnya sisa 1 hanya untuk kamu aja. Dan itu nggak akan nunggu kamu guys. Tidak ada Major Arcana yang menunggu manusia. Kalau ada Major Arcana yang menunggu manusia guys, kacau balau dunia ini. Major Arcana berjalan sesuai waktunya Tuhan. Kamu naik ke vessel chariot tadi, kamu jalan ke vortex barumu, terpaksa harus melepaskan dia. Kita bilang terpaksa lah ya guys, even it's for your own goodness. Kalau kamu misalnya berlama-lama, nggak mau, kalau nggak ada dia nggak mau gitu ya, chariot itu tutup pintu, pergi, kamu ketinggalan. Juni ini penting guys, untuk segera mengakhiri hubungan ini. Oke, kamu mungkin bosan dengan ucapanku ini, tapi nggak kebetulan kamu menonton readingan ini. The Tower bersama The Ten of Swords, semakin hari semakin nggak keberesan yang terjadi di antara kalian ya. The Two of Wands ditambah The Seven of Wands. Ada yang melihat Three of Swords nggak sih guys? Nggak ada ya. Biasanya di sini tuh. Siapa tahu ini suami orang gitu loh yang sedang kamu fokuskan ini, atau istri orang gitu. Dan kalau dia istri orang, kamu pengen kimpoy sama dia biar dia kacau, terikat sama kamu dan nggak bisa lepas dari kamu lagi begitu. Atau kalau ini adalah suami orang yang sedang kamu fokuskan, kamu pengen jebak dia supaya kamu bunting duluan dan kemudian nanti dia nggak bisa punya alasan lagi untuk melepaskan kamu, akan tetap bersama denganmu, something like that. Ada yang merencanakan itu. Let me do the Seven of Swords, thank you. Two of Wands ditambah The Seven of Wands. The Seven of Wands, kamu justru malah harus menjauhi ini orang dan menjaga jarak dari dia katanya. Oke.
Tapi kamu malah di kehidupan nyata, di 3D saat ini justru malah nempel-nempelin dirimu ke dia, guys. The Fool, Eight of Pentacles, The Emperor. Ingat ya, tadi di sini bukannya nggak ada kesempatan loh untuk dia supaya sama dengan kamu saat ini, supaya bisa bersama-sama naik ke chariot tadi, dan chariot tadi membawa kalian ke new vortex atau ke uh, new cycle in life yang di sana banyak abundance atau kelimpahan, tapi dianya yang nggak mau. Six of Pentacles. Dia yang tidak melakukan apapun. Eight of Pentacles, Emperor, The Fool ditambah The Seven of Swords. Ya, sing penting bisa berdekatan bersamaan. I will do anything. Eight of Pentacles ini biasanya kolaborasi atau ada urusan uang-uangan begitu ya. Mungkin kamu nggak pengen melepaskan dia, nanti dia nggak transfer duit lagi ke kamu. Makanya buntingi dede begitu. Atau kalau misalnya vice versa, you know what I mean. Jadi kayak ada ikatan duniawi di sini. Tanpa kamu sadari, kalau kamu lepaskan dia, abundance itu guys lebih banyak daripada yang bisa kamu dapatkan dari dia. Karena abundance itu yang datangkan universe kan. Karena chariot tidak akan pernah membawamu ke jurang. Nah, itu justru malah membawamu ke tempat yang lebih baik. Tapi harus meninggalkan dia, ya nggak sih? Oke, crowning the Hierophant. Fokus target it doesn't real. Maka saat ini tidak ada pernikahan. Kamu pengen nikah sama dia. Itu dia detailnya guys. Mengenai alasan untuk melepaskan ini. Kalau udah ngebet nikah begitu ya, ngebet kawin banget. Mau gimana lagi? Ngejelasinnya pun pasti banyak penolakan dari sisi kalian saat ini ke aku. It's okay lah, yang penting aku udah jelaskan, udah jalankan tugasku. The Five of Pentacles, ya the Page of Pentacles. I will die. Kalau seandainya aku tidak menikah sama dia atau tidak meresmikan hubungan ini, aku akan there's no another chance for you. Tidak akan ada lagi laki-laki lain untukku, tidak akan ada lagi perempuan lain untukku. This is the only one, the last one. Fokus target it doesn't real. Halu kamu. Halu. Sok tahu kamu. Dari mana kamu tahu tidak ada lagi laki-laki lain untukmu? Tidak ada perempuan lain lagi untukmu? Dari mana taunya? Punya akses ke atas. Ada dapat info dari atas gitu. Keren banget lu ya diinfoin dari atas langsung tentang bahwa lu gak bakal bisa ketemu jodoh lu lagi selain dia. Hebat. Salut. Yeah. Let me do the Page of Cups. Thank you very much. High Priestess. Devil. Ada menggangguku di sini guys. Dan tadi aku teringat Devil. Aku bilang itu Devil datang. High Priestess ditambah The Devil ditambah Hermit. Oke, berarti dia kayak gini, kayak one sided. The six of Pentacles tadi pun bisa berarti kamu yang ngebet banget, dia nggak terlalu ngebet untuk sama denganmu. Jadi contohnya gini ya, kamu paham tentang vortex ini atau new chance in life yang penuh dengan kelimpahan. Ayolah sama aku, ada. Kita tuh udah ditungguin chariot walaupun dia nggak punya kursi ya. Udah ditungguin chariot nih, barengan sama aku aja, ayo gitu. Dia nggak peduli sama kamu guys. Itu yang terlihat di sini. Kamu aja yang kesetanan sama dia. Dia mah nggak peduli sama kamu. Makanya tadi bentuk The Seven of Swords ini adalah menjebak. Karena The Sun ini unexpected pregnancy. Aku udah sering loh guys baca orang dapat kartu The Sun unexpected pregnancy kejadiannya. Gak main-main aku. Apa itu unexpected pregnancy Ray? Kalau gitu mungkin gak tahu bahasa ini. Kehamilan tidak terduga, tidak terencana. Itu yang nanti akan menjebak kamu bersama dengan dia, yang membuat chariot ini pergi. Kamu di sini gak bisa masuk ke kesempatan barumu yang penuh dengan kelimpahan katanya tadi. Ngerti? Let me do the Five of Pentacles. Thank you. Page of Wands, King of Pentacles ditambah The Temperance, The Five of Wands. Kamu takut katanya. Ya tadi lah ya, kalau misalnya ini tentang jodoh-jodohan, nanti siapa tahu nggak ada jodoh lagi kalau bukan sama dia. Kalau aku nggak sama dengan dia, aku nggak akan pernah kena inilah mendapatkan
perasaan lagi, because this is the King of Cups guys. There's a feeling here, ada rasa di sini yang sangat kuat. Aku lihat aku nggak akan mungkin pernah jatuh cinta lagi kayak lagu si Lady Gaga itu, I'll never fall in love again. Jangan mau dibodoh-bodohin si Lady Gaga. Lady Gaga itu guys jatuh cinta mulu itu tiap hari. At least ke dirinya sendiri. Five of Pentacles itu ketakutan yang dibikin oleh manusia ya, karena dia earth sign energy. Ketakutan akan hal duniawi. Padahal katanya yang dijanjikan ke kamu adalah kelimpahan. Salah satunya kelimpahan hal duniawi. Ya terserah deh ya. Intinya kamu melihat readingan ini untuk mengatakan sebelum 30 Juni kamu harus sudah pergi, meninggalkan dia, melepaskan dia, mengakhiri hubungan ini supaya kamu bisa segera masuk ke new cycle, new vortex tadi, yang dimana di situ ada kelimpahan untukmu dalam berbagai hal katanya ya. Tapi kalau kamu tetap memaksakan untuk bertahan dengan dia sampai dengan 30 Juni ini, kemungkinan Chariot itu akan pergi tanpa kamu. Dan kamu akan terjebak selamanya bersama dengan dia. Bentuk jebakannya yang paling kuat aku lihat di sini adalah unexpected pregnancy, kehamilan tidak terduga, karena ada kartu The Sun di sini yang datang bersama crowning Hierophant, pengen nikah sama orang, kayak mau dijebak dulu begitu guys ya. Oke. Menurutmu begitu kamu bisa mendapatkan ini orang, itu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupmu? No. Kalau itu kebahagiaan terbesar dalam hidupmu, kamu nggak akan dijemput Chariot. Ini malah kayaknya malah petaka besar dalam hidupmu. That's why you need to let go this person. Lepaskan dia, akhiri hubungan ini. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, termasuk tadi ada rencana tentang ini, itu yang paling penting guys. Dengarkan nanti aku mau ngomong sama kamu di 4 kartu yang vertikal ini ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading alasan untuk melepas di bulan Juni 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.